Awal mulanya, ketika Jepang mulai berinvasi pada tahun 1940, Hindia Belanda sudah tidak lagi memiliki kekuatan untuk berjuang, sehingga membutuhkan bantuan dari negara-negara lain. Hindia Belanda meminta bantuan dari sekutu induknya, yaitu Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Tetapi tidak banyak bantuan yang diberikan. Hal tersebut disebabkan karena Inggris sedang berjuang melawan invasi Jerman di Eropa. Begitu juga dengan Australia dan Amerika Serikat. Kedatangan Jepang menyerang Hindia Belanda sendiri bukan tanpa suatu alasan. Jepang merupakan negara yang tidak memiliki sumber daya alam yang memadai untuk menunjang perekonomiannya. Oleh sebab itu, Jepang sangat bergantung pada pasokan dari negeri-negeri yang berlimpah sumber daya alamnya. Contohnya Hindia Belanda. Hindia Belanda merupakan salah satu daerah yang menghasilkan sumur dan ladang minyak bumi. Hindia Belanda juga menghasilkan bauksit yang merupakan bahan pembuat aluminium, timah, dan karet. Untuk itu, agar Jepang mampu menghadapi pertempuran panjang, Jepang perlu menguasai daerah penghasil sumber daya tersebut. Itulah sebabnya Hindia Belanda dijadikan target invasi oleh negara Jepang. Pada 1 Maret 1942, di mana pada saat itu tentara Jepang menyerang Bandung dan berhasil menguasai kota Subang serta lapangan terbang Kalijati. Keesokan harinya, tentara Hindia Belanda berusaha merebut Subang kembali, namun mengalami kegagalan. Akhirnya, pada 3 Maret 1942, serangan balasan kedua kembali diluncurkan ke Subang yang sayangnya juga menimbulkan kegagalan total bagi pemerintah Hindia Belanda. Karena terus mengalami kegagalan, pada 4 Maret 1942, tentara Hindia Belanda menyerang kembali Subang untuk terakhir kalinya, yang sekali lagi gagal dan menimbulkan ratusan korban jiwa. Pada 5 Maret 1942, tentara Jepang mulai bergerak dari Kalijati untuk menyerbu Bandung dari arah utara. Awalnya mereka menyerang pertahanan Ciater yang menyebabkan tentara Hindia Belanda mundur ke kota Lembang. Sayangnya, kota Lembang kembali dikuasai oleh Jepang pada 7 Maret 1942, yang menyebabkan pasukan Belanda di sekitar Bandung meminta penyerahan lokal. Jepang kemudian mengajukan tuntunan kepada Belanda. Tuntunan ini dikendalikan sebagai perjanjian Kalijati karena dilaksanakannya di Kalijati, Subang. Isi dari perjanjian ini adalah Belanda menyerahkan kekuasaannya di Indonesia kepada Jepang. Kemudian setelah Belanda menyerang dari Jepang, negeri Matahari terbit secara resmi menjajah Hindia Belanda dan segera melakukan perubahan untuk menghapus dominasi Barat. Selain itu, Jepang juga mulai melakukan berbagai persiapan untuk menjalankan pemerintahan di bawah komando militer Jepang. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang agresi militer Belanda ke-1. Agresi militer Belanda ke-1 adalah operasi militer yang digencarkan Belanda, Pulau Jawa, dan Sumatera pada 21 Juli sampai 5 Agustus 1947. Berikut sebab dan kronologi serangan agresi militer Belanda. Sebab agresi militer Belanda ke-1 adalah kekalahan Belanda dalam peperangan. Kekalahan itu membuat ekonomi Belanda lesu. Belanda pun ingin membangkitkan perekonomian negaranya dengan kembali menguasai kekayaan alam Indonesia.
sejumlah tentara Belanda pun dikirim kembali ke Indonesia. Belanda datang dengan membonceng pasukan sekutu yang menang Perang Dunia Kedua. Kali ini Belanda datang dengan bendera baru, bukanlah VOC, melainkan NISA, Netherlands Indies Civil Administration, atau Pemerintahan Sipil Hindia Belanda. NISA mendarat di Sabang, Aceh, dan sampai di Jakarta pada 15 September 1945. Tentara NISA dipimpin oleh Letnan Gubernur Jenderal Theobertus Van Mook. Van Mook datang menyampaikan pidato Ratu Wilhelmina yang menyebutkan Indonesia dan Belanda membentuk sebuah persemakmuran. Dengan kata lain, Indonesia berada di bawah naungan kerajaan Belanda. Namun masyarakat dan pemerintah Indonesia yang sudah merdeka tak menerima pidato tersebut. Mereka bertekad memukul mundur para penjajah. Situasi pun mulai memanas. Pada 15 Juli 1947, Van Mook mengeluarkan ultimatum atau peringatan keras meminta Indonesia menarik mundur pasukannya sejauh 10 km dari garis demarkasi atau gencatan senjata. De data en huizen van de bevolking, waar u militaire taak u brengt, als de brenger van recht en veiligheid. Afschuwheid en wantrouwen door uw houding te overwinnen. Maar gewone beleefdheid, ook tegenover den eenvoudigste Javaan en boer, daar verder doel dan een kogel. Eerbiedig huis en eigendom van de bevolking. Verniel niets onnodig. Ultimatum tersebut ditolak mentah-mentah. 5 hari kemudian, pada 21 Juli, Van Mook melalui siaran radio secara gamblang menyatakan bahwa Belanda tidak lagi terikat pada hasil perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati itu salah satunya pengakuan Belanda secara de facto pada negara Republik Indonesia. Setelah pengumuman itu dalam waktu kurang dari 24 jam, agresi militer Belanda ke-1 dimulai. Agresi militer Belanda ke-1 memiliki tujuan menguasai sumber daya alam Indonesia yang berada di Sumatera dan Jawa. Di Pulau Jawa, Belanda bergerak ke Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Mereka hendak menguasai perkebunan, pabrik, dan pelabuhan. Sementara di Sumatera, Belanda bertujuan menguasai perkebunan dan pertambangan, khususnya minyak dan batu bara. Kekayaan alam ini akan menjadi modal ekonomi kerajaan Belanda. Belanda melancarkan serangan yang menyebabkan banyak orang meninggal dunia. Pemerintah Indonesia melaporkan agresi militer ini kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. PBB lantas mengeluarkan resolusi pada 1 Agustus 1947. Dewan Keamanan PBB terus mendesak Belanda menghentikan agresi militer. Belanda pun menerima resolusi itu dan menyetop pertempurannya pada 5 Agustus 1947. Dan itulah sejarah agresi militer Belanda ke-1. Dalam operasi ini, Belanda gagal merebut kemerdekaan Indonesia. Agresi militer Belanda kedua adalah serangan yang dilancarkan Belanda pada 19 hingga 20 Desember tahun 1948. Operasi Gagak ini berawal dari serangan di Yogyakarta yang saat itu merupakan ibu kota dan pusat pemerintahan Indonesia. Serangan pun meluas ke sejumlah kota di Jawa dan Sumatera. Tujuan agresi militer Belanda kedua ini adalah untuk melumpuhkan pusat pemerintahan Indonesia sehingga Belanda bisa menguasai Indonesia kembali. Belanda ingin merebut kekayaan alam yang ada di Indonesia untuk menumbuhkan perekonomian negaranya yang hancur setelah kalah dalam Perang Dunia Kedua. Dalam agresi militer Belanda kedua, pasukan militer Belanda awalnya menyerang pangkalan udara Maguwo agar bisa masuk ke Yogyakarta. Belanda mengumpul pangkalan udara itu secara tiba-tiba melalui serangan udara. Setelah pangkalan udara Maguwo lumpuh, Belanda dengan cepat menguasai Yogyakarta. Pemimpin Indonesia saat itu, Presiden Soekarno, dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ditangkap. Belanda juga menangkap sejumlah tokoh seperti Sultan Syahrir,
Agus Salim, Muhammad Roem, dan A.G. Pringgodigo. Mereka diterbangkan ke tempat pengasingan di Pulau Sumatera dan Pulau Bangka. Sebelum ditangkap, Presiden Soekarno sempat membuat surat kuasa kepada Menteri Kemakmuran Syafruddin Prawira Negara untuk membuat pemerintahan darurat sementara. Soekarno memberikan mandat kepada Syafruddin untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Peralihan pemerintahan ini bertujuan agar Republik Indonesia tidak terhenti dan terus menyusun strategi melawan Belanda. Presiden Soekarno juga membuat rencana cadangan seandainya pemerintahan darurat ini gagal menjalankan tugas pemerintahan. Soekarno membuat surat kepada Duta Besar RI di New Delhi, India, Sudarsono, Menteri Keuangan A.A. Maramis, dan Staf Kedutaan RI L.N. Palar untuk membentuk Exile Government of Republik Indonesia di New Delhi, India. Exile Government adalah pemerintah resmi suatu negara yang karena alasan tertentu tidak dapat menggunakan kekuatan legalnya. Namun rencana ini tidak jadi dilakukan karena PDRI berhasil membentuk pemerintahan sementara pada 22 Desember tahun 1948. Sejak saat itu tokoh-tokoh PDRI menjadi incaran Belanda. Namun PDRI tak gentar dan menyusun sejumlah perlawanan dengan membentuk 5 wilayah pemerintahan militer di Sumatera, yakni di Aceh, Tapanuli, Riau, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan. Perlawanan terhadap Belanda juga dibantu berbagai laskar di Jawa.